Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Sesi yang pertama, kita belajar matematika. Ini ada beberapa yang belum hadir. Siapa nih? Fatah, mana Fatah? Nah, oke, udah. Udah semua ya? Oke, untuk hari ini matematikanya kita akan bahas soal pelatihan yang ketiga. Coba dibuka aplikasinya, cari soal tentang soal pelatihan yang ketiga. Nanti kakak kasih waktu sekitar 10 menit untuk ngerjainnya. Nanti setelah itu kita bahas sama-sama. Oke, boleh dibuka aplikasinya. Kalau ada kendala bilang ya. Kalau misalkan ada soal yang belum ada di aplikasinya juga bilang, nanti kakak share dalam bentuk PPT untuk bantuan. Oke, boleh dibuka soal pelatihan 3. Kakak share ya, sambil kakak share soalnya, buat mastiin soalnya sama atau enggak. Takutnya salah buka soal, nanti jadinya beda pembahasannya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Oh, nggak usah. Kak, emang soal TO udah di-share ya, Kak? Soal TO, kemarin udah ngerjain TO berapa terakhir? TO berapa ya? 2. TO 2. Ada sih itu yang di linknya NF kan ada soal TO. Itu baru ada soal TO yang kedua sih. Iya. Yang ini TO berapa? Kan? Udah dikerjain belum TO 3-nya? Udah ada jadwal untuk pengerjaan TO 3?
untuk sekarang coba dibuka Sopel 3 aja soal pelatihan 3. Bukan TO 3 ya, soal. Aku izin toilet sebentar ya, Kak. Ya? Aku izin ke toilet sebentar. Boleh, boleh. Gimana Kayla, ada nggak soal pelatihan 3-nya? Ada Kak. Salah itu ternyata. Maaf. Nggak apa-apa.
waktu pengerjaannya udah selesai. Jangan lupa di-submit ya, biar nilainya keluar. Jadi nanti ada nilai harian per pertemuan. Oke, siap ya untuk pembahasan? Yang belum datang, oh kita tunggu Kayla sama Ruben. Biar nanti kita bahasnya sama-sama. Oke, Ruben udah ada. Fatah mana nih Fatah? Oke, Kayla. Oke, baik, kita mulai pembahasan untuk soal nomor 1. Nah, nomor 1 itu mengenai bangun datar. Jadi diketahui persegi panjang ABCD. Ini kita udah punya persegi panjang, kita kasih nama. Persegi panjangnya itu adalah A-nya di sini, B, C, dan D. Diketahui kalau panjang dari A ke B itu adalah 5 akar 2, berarti di sininya 5 akar 2. Maka nanti panjang dari D ke C-nya pun 5 akar 2. Lalu dari A ke D-nya 2 akar 2, berarti lebarnya 2 akar 2, maka BC-nya pun 2 akar 2. Nah, titik E terletak pada CD dengan panjang CE-nya adalah akar 2. Berarti kira-kira aja ya. Berarti ini kita kasih titik baru, yaitu kita kasih nama itu adalah titik E, di mana panjang dari C ke E itu adalah akar 2. Berarti kalau di sini kita taruh angka akar 2, karena dari D ke C itu adalah 5 akar 2, maka sisanya berapa? Sisanya itu adalah 4 akar 2. Karena ketika ditotalin nanti hasilnya tetap 5 akar 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak dari titik B ke garis AE. Berarti kita gambar dulu nih garis AE-nya. Berarti dari A lalu kita tarik ke garis E, gitu ya. Nah, nanti yang ditanya itu adalah jarak dari titik B. Ingat, kalau yang namanya jarak dari titik ke garis, maka kita harus proyeksikan titik itu ke garisnya. Dan hasil proyeksinya itu adalah tegak lurus dengan garis proyeksinya. Berarti kita kira-kira dulu nih, kira-kira kalau jatuhnya ke E itu jadinya nggak siku-siku. Kalau jatuhnya ke titik A juga nggak siku-siku. Maka titik proyeksinya itu pasti berada di antara A dan E. Jadi sepanjang salah satu dari sepanjang garis AE-nya. Berarti kita kira-kira ya, kira-kira nanti jatuhnya di sini. Nah, ini adalah hasil garis proyeksinya. Berarti ini kita tarik ke sana. Berarti ini nanti ketemu satu titik bantu, ini tegak lurus, maka titik bantunya kita anggap sebagai titik P. Gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan. Maka untuk mencari jarak dari B ke garis AE itu sama dengan jarak dari titik B ke titik P. Nah, ini yang kita cari. Nah, lalu gimana untuk mencari jarak dari B ke P? Maka harus pakai garis bantu. Garis bantu yang kita ambil adalah kita tarik dari E ke B agar BP itu ada di dalam sebuah segitiga. Berarti ini kalau dari E kita tarik garis bantu ke B, berarti kita hanya fokus sama segitiga AEB. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada. Lalu garis apa lagi? Jadi kita boleh narik garis berapapun, asal garis itu ngebantu kita buat mendapatkan panjang yang diminta sama soalnya. Berarti nanti dari E itu bisa kita tarik tegak lurus terhadap AB. Berarti ini kita tarik, di sini kita taruh tegak lurus, maka ini ada satu titik bantu lagi kita anggap sebagai titik R. Ya, maka langkah yang pertama, kita hanya fokus sama segitiga ini. Segitiga AEB. Ini kakak keluarin aja ya. Jadi kita nggak usah melihat bangun datar ABCD lagi. Berarti kita lihatnya adalah segitiga AEB. Segitiga AEB adalah segitiga sembarang. Berarti nanti di sini A, ini adalah A, lalu yang di sini atasnya itu adalah E, terus yang pojok kanannya itu adalah B. Terus kakak tarik dari B ke P. Dari B ditarik ke P, kira-kira gini gitu ya, ini yang dicari.
Lalu dari E kita tarik ke tegak lurus AB. Berarti ini yang dicari, ini kita taruh titik P, yang di sini itu adalah titik Q. Taruh nih angkanya. Angka yang diketahui, panjang dari A ke B itu adalah berapa? 5 akar 2. Berarti dari sini itu panjangnya adalah 5 akar 2. Lalu dari E ke Q kan udah ada tuh. E Q itu kan sama aja kayak lebarnya persegi panjang. Yaitu berapa? 2 akar 2. Apa yang harus kita cari dulu? Panjang dari A ke E. Agar kita bisa pakai yang namanya persamaan luas segitiga. Berarti kita cari dulu nih panjang dari A ke E. Kalau dilihat dari gambar aslinya, yaitu persegi panjang, untuk mendapatkan AE itu bisa pakai Pitagoras antara AD kuadrat ditambah sama DE kuadrat. Itu Pitagorasnya ya. Berarti substitusi angka AD kuadrat. Oh, AD-nya itu adalah 2 akar 2. Berarti 2 akar 2 dikuadratin ditambah sama 4 akar 2 dikuadratin. Ini kalau kita kuadratin 2 akar 2 kuadrat berarti jadi 8. Lalu ditambah sama 32 kali 2 ya, 16 kali 2 berarti hasilnya adalah 32. 8 ditambah 32 hasilnya adalah akar 40. Lalu akar 40 itu berapa? Ini kan bisa dipecah menjadi 4 kali 10. 4 itu adalah 2, akar 10-nya tetap akar 10. Oke, kita dapat panjang dari A ke E itu adalah 2 akar 10. Nah, langkah yang kedua, kita bisa pakai yang namanya persamaan luas segitiga. Nah, berarti nanti kita pakai rumus gini, luas segitiga sama dengan luas segitiga. Kenapa kita bisa pakai rumus ini? Karena segitiganya sembarang. Dan dari gambar itu ternyata ada 2 siku-siku. Gitu. Ada siku-sikunya di P, ada siku-sikunya di Q. Maka kalau kita ambil siku-sikunya ada di Q, untuk luas segitiga kan umumnya rumusnya apa? Luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali sama tinggi. Berarti kalau kita hanya fokusnya di titik Q sebagai siku-sikunya, maka jadinya setengah alasnya itu adalah AB. Dan tingginya itu adalah EQ. Kita bikin sama dengan, nah untuk yang kedua, kita pandangnya siku-sikunya di P. Nah kalau siku-sikunya di P, kira-kira alasnya siapa? Kalau siku-sikunya di P, alasnya itu adalah AE, berarti setengah dari AE. Nah, tingginya yang mana? Tingginya itu adalah BP, karena yang namanya alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Oke, nah kalau udah, baru kita nih, ini bisa disederhanain, setengahnya dihilangkan, masukkan angka yang sudah diketahui di gambar. AB-nya 5 akar 2, taruh di bawahnya AB. EQ-nya berapa tadi? EQ-nya 2 akar 2, berarti 2 akar 2 sama dengan AE-nya itu adalah 2 akar 10, BP-nya yang ditanya. Udah, berarti kalau untuk menentukan BP gimana? Ini kita kaliin dulu aja nih. Ini kan 5 dikali sama 2, berarti jadinya 10. Akar 2 dikali akar 2, 2. Maka jadinya ini berapa? 2 akar 10 dikali dengan BP. Berarti kan 2 dikali ini kan bisa disederhanain lagi ya, 2-nya. Maka kita dapatkan kalau BP itu sama dengan 10 dibagi dengan akar 10. Nggak ada jawabannya, maka penyebutnya harus dirasionalkan. Sama-sama dikali sama akar 10, maka BP-nya sama dengan 10 akar 10 dibagi dengan 10. 10-nya bisa hilang, maka hasil akhirnya adalah akar dari 10. Satuannya sentimeter. Maka jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 1. Gimana? Untuk soal nomor 1 ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh difoto. Kakak lanjut ke soal nomor 2. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Langkah yang mana? Perlu dijelasin dari mana? Boleh. Oke, nggak ada. Lanjut ke soal nomor 2. Ya. Oke, untuk soal nomor 2, di sini materinya tentang apa ini? Namanya program linier. Nah, kalau program linier berarti erat kaitannya yang namanya garis, kurva, dan daerah penyelesaian. Sebelum kita kerjain soal nomor 2, coba kita ulang lagi nih materi tentang daerah penyelesaian.
Ada dua macam daerah penyelesaian, yaitu daerah penyelesaian kotor dan daerah penyelesaian bersih. Cuma nanti kalau untuk mengerjakan soal itu lebih enak kita pakai yang namanya daerah penyelesaian yang bersih. Gitu. Jadi nanti kan ada numpuk tuh beberapa arsiran, kan lebih enak kan melihatnya daerah yang bersih kan, biar lebih kelihatan. Kalau daerah yang kotor nanti terlalu numpuk, jadinya kita pusing mana yang paling kotor. Nah, untuk daerah bersih, untuk yang pertama ya, kalau nanti yang diminta itu adalah X-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, maka yang menjadi patokan itu adalah sumbu Y. Kalau lebih dari 0, maka DP-nya atau daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan, maka nanti yang diarsir lawannya. Gitu juga untuk sebaliknya, yaitu X-nya kurang dari sama dengan 0. Maka yang menjadi patokan itu adalah sumbu Y-nya juga, sumbu datarnya, sumbu ketegaknya, maka DP-nya posisinya di sebelah kiri. Nah, yang diarsir adalah bagian yang kanan. Oke, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kalau batasnya itu adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y, maka yang jadi patokan itu adalah sumbu X-nya. Kalau Y lebih dari 0, maka DP-nya ada di atasnya, maka yang diarsir bagian bawahnya. Terus kalau yang kedua, kalau Y-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti sama yang jadi patokan itu adalah sumbu datarnya, yaitu sumbu Y-nya, maka DP-nya kalau kurang dari, maka posisinya ada di bawah. Y-nya negatif, yang diarsir bagian atasnya. Oke, poin yang ketiga. Kalau bentuknya itu adalah AX ditambah sama BY lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan C. Nah, jadi C-nya harus 0 ya, lebih dari sama dengan C. Maka syarat yang pertama itu A-nya sebisa mungkin harus positif. Biar kita hanya menghafalkan satu daerah penyelesaian gitu ya. Nah, berarti kalau lebih dari sama dengan C, maka nanti daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan. Oke, berada di sebelah kanan. Artinya kalau gambar garisnya seperti ini, oh kanannya garis yang mana? Ini dia kanannya garis, maka ini DP-nya. Berarti yang diarsir adalah bagian kirinya. Nanti kalau gambarnya miripnya kayak begini, oh DP-nya berada di sini, maka yang diarsir bagian lawannya. Jadi hafalkan aja posisi DP-nya, nanti yang lainnya baru kebalikannya. Lalu yang berikutnya satu lagi yang terakhir, yaitu AX ditambah sama BY, yaitu kurang dari sama dengan C. Syaratnya pun sama, A-nya itu harus positif. Lalu kalau kurang dari 0, maka DP-nya itu berada di sebelah kirinya garis. Kalau garisnya modelnya kayak begini, maka DP-nya ada di sini. Maka yang diarsir bagian kanannya. Kalau DP-nya, kalau garisnya kayak gini, maka DP-nya ada di sini. Maka yang diarsir bagian lawannya. Dah itu ya. Lalu nanti ada kasus-kasus ternyata A-nya ternyata negatif. Kalau A-nya negatif, tadi kan aturannya apa? Harus positif. Maka kedua ruasnya harus kita kalikan dengan negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Nah, kalau dikali dengan negatif, maka nanti pertidakssamaannya harus berubah. Gitu ya. Nanti ada beberapa contoh kalau A-nya ternyata negatif. Oke, langkah pertama. Kita kerjain ya untuk soal nomor 2. Oke, langkah yang pertama, kita mulai dari bentuk pertidaksamaan yang ketiga. Yang ini nih. Kakak mau mulai dari yang ini. Oke, mulainya dari 2, kurang dari sama dengan X plus 2Y, lalu kurang dari sama dengan 8. Kalau pertidaksamaannya ada 2 gini gimana? Maka harus kita pecah nih. Yang pertama, itu untuk X plus 2Y-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi kita kerjain dulu nih, ini lebih dari sama dengan 2. Yang namanya garis itu kita butuh 2 titik. Artinya kalau X-nya 0 ya, coba kalau X-nya 0 berarti kira-kira Y-nya berapa? 0 ditambah 2Y sama dengan 2. Oh, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, itu titik yang pertama. Dan titik yang keduanya kita coba nih, kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti coba masukin. Kalau Y-nya 0 berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 2. Oh, berarti X-nya sama dengan 2. Oke, itu untuk garis yang pertama. Garis yang kedua yang kita ambil adalah X plus 2Y nanti kurang dari sama dengan 8.
Berarti titik yang pertamanya pun sama. Coba kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, X-nya ditutup nih. Maka sisanya tinggal 8 bagi 2, yaitu 4. Dan untuk yang keduanya itu adalah 0-nya di belakang. Berarti Y-nya yang 0. Oh, kalau Y-nya 0, berarti nih yang Y-nya ditutup nih. Maka langsung X-nya sama dengan 8. Oke, ini adalah titik-titik yang melalui garis-garis tersebut. Oke. Langkah yang kedua, untuk langkah yang kedua itu berarti di situ kan ada pertidaksamaan bentuknya apa? 0 gitu ya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Maka nanti cara gambarnya di sini ada sumbu X gitu ya karena X. Nanti di sini itu adalah 0 atau sumbu Y-nya. Sumbu Y itu kan ketika X-nya 0 sama 4. 4 itu posisinya di sini. Maka nanti daerah penyelesaiannya berada di sekitar 0 dan 4. Lalu yang ketiga itu adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Berarti nanti kalau kita gambar, nih kartesiusnya berarti ini adalah sumbu Y, lalu yang di sininya itu adalah sumbu X, tapi 3-nya ada di sumbu Y. Berarti 3-nya ada di sini. Kalau ini 3, tadi ini 4 ya. Berarti nanti daerah penyelesaiannya posisinya ada di antara 0 dan 3 pada sumbu Y. Ya. Lalu kalau yang ini gimana? Ini kita gambarin kakak gambar satu-satu dulu ya. Jadi nanti biar ketika digabungin nggak bingung. Nah ini kalau kakak gambar nih ya, berarti nanti kita punya sebuah kartesius. Ini di sini 1 nih, 1 0,1 yang di sininya 2. Berarti nanti gambarnya kira-kira gini. Nah, DP-nya ada di mana? Oh, DP-nya ada di sebelah kanan. Nah, lanjut yang terakhir. Yang terakhir berarti yang ini. Yang ini itu berarti kalau kita gambar 0,4 berarti di sini 0,4, lalu 8,0 ada di sini, maka nanti gambar garisnya kayak gini, DP-nya ada di sebelah kiri karena kurang dari. Nah, langkah yang ketiga. Ini baru satu-satu ya karena harus digabungin semua daerah penyelesaiannya. Oke, langkah yang ketiga, coba kita gabungin. Berarti kalau kita gabungin, maka kita bikin nih, yang paling besar itu adalah 4 Y-nya, sedangkan X-nya 8, ya dikira-kira aja, tapi kira-kiranya jangan terlalu kira-kira ya, nanti gambarnya jadi nggak sesuai. Karena ini garisnya lumayan banyak. Oke, di sini 8 dulu aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti yang di sininya harus 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah 0,1, berarti 0,1 itu ada di sini. Kalau ganti warnanya dulu biar lebih kelihatan. 0,1 ada di sini nih. Nah, ini 0,1 sama 2,0 berarti posisinya ada di sini. Ini 2,0, maka nanti ditarik garisnya seperti ini. Oke, ini adalah garis yang pertama. Garis yang kedua itu adalah 4 dan 8. Berarti 4 itu posisinya ada di sini. Nah, ini adalah 4, lalu 8 itu di ujung sini. Maka untuk garis yang kedua gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Untuk garis yang ketiga nih, berarti 0 dan 4. Berarti kita gambar nih X-nya di antara 0 dan 4. 0 itu posisinya 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Ini itu adalah 4, lalu kita tarik garis ke atas. 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Berarti ini tarik ke atas, lalu ini tarik ke bawah sampai memotong garis yang merah. Dah. Lalu yang berikutnya itu adalah 0 sampai 3 di sumbu Y-nya. Yang belum kepake ini ya. Nah, berarti di sini 0 sampai 3, berarti posisi 3 ada di sini, maka nanti gambarnya kayak begini. Nah, ini dia kalau keempat garisnya kita gabungin jadi satu gambar. Lalu mana nih? Mereka numpuknya di mana? Nggak usah pakai arsiran juga nggak apa-apa, karena nanti terlalu banyak arsirannya, berarti kita lihat aja mana daerah yang paling bersih. Kan kalau dilihat dari daerah 1 sama daerah 2, oh berarti di antara merah sama biru nih daerah penyelesaiannya. Terus kalau dilihat dari gambar 2 dan 3, berarti daerahnya di antara 0 dan 4 dan 0 dan 3. Nanti daerah penyelesaiannya, coba dibayangin ya, daerah penyelesaiannya nanti akan numpuk di sini. Karena ini di kanannya merah, di kirinya biru, di antara hitam dan di antara ungu. Berarti daerah penyelesaiannya ini. Nah, setelah dapat daerah penyelesaian, lalu kita cari apa lagi? Kita cari yang namanya titik pojok. Nah, titik pojok itu adalah titik-titik perpotongan yang berada di daerah penyelesaian. Kalau daerah penyelesaian ini kakak keluarin ya, biar kita hanya fokus di daerah penyelesaian, berarti di sini garis lurus,
lalu di sini ada miring sedikit, nanti ini lurus ke samping lagi, lalu kemana lagi nih, lurus ke kanan gitu ya, ini kira-kira aja, nanti ke sana, nanti ini ke bawah. Nah, berarti ini namanya titik-titik pojok. Ini kita anggap sebagai titik A, lalu yang di sini itu adalah titik B, yang di sini itu adalah titik C, lanjutin lagi sampai titik yang lainnya. Titik E, lalu yang di sininya itu adalah titik F. Nah, kita tentu ini semua koordinat dari titik-titik pojoknya untuk kita substitusi ke dalam tujuannya. Tujuannya yang mana? Tujuannya itu adalah Z sama dengan Z sama dengan 3X ditambah sama Y. Ini tujuan kita. Nanti cari nilai minimum dan cari nilai maksimum. Oke, kita mulai dari titik A. Kalau dilihat dari gambar aslinya, posisi A ada di sini ya. Oh, di sini itu adalah koordinatnya 0,3. Kalau di sini 0,3, maka Z-nya sama dengan berapa? Berarti kalau disubstitusi jadi 3 dikali 0 ditambah sama 3. Berarti Z-nya sama dengan 3. Gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya, yang B. Yang B-nya itu berapa ya? B itu posisinya, posisinya ada di sini. Yang B-nya itu adalah 0,1, berarti di sini 0,1. Nah, kalau B-nya 0,1, coba dimasukin ke Z-nya lagi. Berarti Z-nya sama dengan 3 kali 0 ditambah sama 1, berarti hasilnya sama dengan 1. Lalu C itu ada di sini. Gitu ya. Ini kebetulan titiknya ada beberapa yang udah langsung dilihat dari gambar pun. Ini berarti 2,0 ya. Langsung kita dapatkan titiknya. Jadi nggak perlu yang namanya pakai eliminasi. Eliminasi itu nggak perlu. Nah, C-nya itu adalah 2,0 karena titik potong terhadap sumbu X. Berarti X-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti Z-nya gimana? Berarti Z-nya sama dengan 3 dikali sama 2 ditambah sama 0. Berarti hasilnya sama dengan 6. Lanjut ke titik F. Ini titik F-nya nih. Berarti titik F-nya berada di koordinat berapa? Di sini adalah 4,0. Ini sebenarnya nanti kalau pengerjaan sendiri nggak perlu sedetail ini ya nulisnya. Jadi nanti biar mempersingkat waktu. Cuma karena ini pembahasan, jadi nanti biar kalau dibaca lagi nggak bingung angkanya dari mana. Ini 3 kali 4 ditambah sama 0, maka hasilnya sama dengan 12. Nah, lalu ada 2 titik lagi. Ini D ya. Kok ini F? Ini D. Nah, sekarang 2 titik lagi yaitu E sama F. Nah, untuk E sama F yang perlu kita lihat adalah E-nya itu yang udah pasti adalah nilai X-nya. X-nya berapa? X-nya 4. Nah, si titik ini itu melalui garis yang warna biru. Yang warna biru itu tadi rumusnya apa? X ditambah sama 2Y itu kita bikin sama dengan 8 aja ya. Karena kalau bikin nyari titik itu nggak apa-apa, kita bikin sama dengan 8. Berarti artinya ketika X-nya 4 coba. Kalau X-nya 4 berarti 4 ditambah 2 kali berapa biar hasilnya 8. Kira-kira berapa Y-nya? Ada yang bisa tahu? Bantu hitung. 4 ditambah 2 kali berapa yang hasilnya 8? Kira-kira berapa? Y-nya berapa? 8 kurang 4, 4. 4 bagi 2, dapat Y-nya sama dengan 2. Berarti titiknya berada di koordinat 4,2. Berarti di sini 4,2. Nah, substitusi ke fungsi Z-nya. Z-nya berarti sama dengan 3 dikali sama 4 ditambah sama berapa? Ditambah sama 2. Maka hasilnya sama dengan 14. Gitu juga untuk titik F-nya. Titik F-nya posisinya ada di sini. Yang udah jelas itu adalah nilai Y-nya. Berarti nanti titik-titik, koma 3. Kalau Y-nya 3, kalau kita substitusi ke sini berarti 2 kali 3, 6. 8 kurang 6 jadi 2. Maka titik yang terakhir itu adalah 2,3. Dah, masukin ke nilai Z-nya. Berarti Z-nya sama dengan 3 dikali sama 2 ditambah sama 2. Maka hasilnya ditambah sama 3. Nah, maka hasilnya sama dengan 6 tambah 3 jadi 9. Dan semua titik udah ada, baru kita cek mana minimum dan mana maksimumnya. Mana yang paling kecil? Di antara ke-6 titik ini, nilai yang paling kecil itu adalah yang ini. Ini adalah minimumnya. Maksimumnya itu adalah yang ini, 14. Ini adalah maksimumnya. Pertanyaannya adalah, jika A itu adalah maksimum, berarti ini adalah A, lalu B-nya itu adalah minimum, apa? Maksimumnya berapa? Ini A.
A, ini A, lalu ini adalah B. Pertanyaannya adalah berapakah nilai A ditambah sama B. Berarti A-nya berapa tadi? A-nya 14, lalu B-nya tambah 1. Maka hasilnya sama dengan 15. Jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 2. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Langkah mana yang bingung? Masih bingung yang X ditambah 2Y sama dengan 8. Titik itu. Oh, oke. Ini kakak taruh di mana ya? Di sini ya, kakak taruh di sini. Coba ke titik E. Titik E itu kan yang udah pasti. Titik E itu kan posisinya ada di sini. Yang udah pasti adalah X yang 4. Berarti kita tinggal cari Y-nya berapa. Nah, titik ini itu berada di garis X ditambah sama 2Y sama dengan 8. Masukin X yang 4. Berarti kalau X yang 4, maka 4 ditambah sama 2Y sama dengan 8. Nah, aljabarnya berarti 4-nya kan pindah ya. 2Y sama dengan 8 kurang 4, berarti 4. Maka Y-nya sama dengan 2. Dapat Y-nya 2. Setelah dapat Y-nya 2, masukin ke titiknya. Oh, berarti titiknya itu berada di koordinat 4,2. Begitu juga untuk F. F itu yang udah pasti apa? Oh, F itu melalui nih Y-nya 3, berarti koma 3. Yang belum kita dapetin adalah X-nya. Berarti tadi rumusnya pun sama. X ditambah sama 2Y sama dengan 8. Y-nya diganti 3. Berarti X ditambah sama 2 kali 3 sama dengan 8. Berarti X ditambah sama 6 sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti titiknya adalah 2,3. Gitu untuk mendapatkan titiknya, Kak. Oke, gitu gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 2? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini mengenai fungsi komposisi. Diketahui kalau fx-nya itu sama dengan 4 per x min a, dan gx-nya itu adalah x plus b. Jika GOF1 sama dengan 2 dan FOG1 sama dengan 2, maka pertanyaannya A ditambah sama B sama dengan berapa? Nah, ini gimana nih caranya? Ini adalah materi tentang fungsi komposisi. Memasukkan fungsi ke dalam fungsi. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama, ini kakak mulai dari GOF1 sama dengan 2. Kalau GOF1 sama dengan 2, ini kan bisa kita ubah menjadi G yang di dalamnya ada F1-nya. Itu sama dengan 2. Oh, kita butuh F1 nih di sini. Oke, yang pertama, coret-coretan di atas ya. Kalau Fx-nya itu sama dengan 4 dibagi dengan X min A, ketika X-nya kita ganti menjadi 1, maka bentuknya menjadi apa? 4 dibagi sama 1 dikurangin sama A. Kan gitu ya? X-nya diganti dengan 1. Nah, ini kita masukin ke sini. Oh, berarti artinya G dari 4 dibagi sama 1 dikurangin sama A. Nah, ini hasilnya sama dengan 2. Lalu GO fungsi G-nya juga diketahui nih. Kalau GX-nya itu rumusnya adalah X ditambah sama B. Ketika X-nya kita ganti menjadi 4 per 1 dikurangin sama A, maka bentuknya menjadi gini. 4 dibagi sama 1 dikurangin sama A ditambah sama B. Karena X-nya berubah ya. X-nya berubah jadi 4 per 1 min A, yang kanan juga 4 per 1 min A. Berarti ini kalau kita substitusi jadi gimana? 4 dibagi sama 1 dikurangin sama A ditambah sama B, nanti hasilnya sama dengan 2. Dah, kita simpan dulu untuk sementara. Lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua, ini kakak taruh di mana ya? Di sini aja ya. Ini kakak taruh di sini untuk yang kedua. Karena nanti untuk yang pertama ada lanjutannya. Oke. Yang kedua kakak taruh di kanannya. Nah, yang kedua itu adalah FOG dari 1 sama dengan 2. Nah, sama caranya, berarti F yang di dalamnya ada fungsi G1 sama dengan 2.
G1 berarti coret-coretannya di sini. Kalau Gx-nya itu rumusnya adalah X plus B, maka ketika X-nya diganti menjadi 1, maka bentuknya menjadi 1 plus B. Berarti kakak bisa tulis gini, F1 ditambah sama B, nanti hasilnya sama dengan 2. Nah, lanjut ke fungsi Fx-nya. Fx itu sama dengan 4 dibagi sama X min A. Ketika X-nya kita ganti menjadi 1 plus B, maka fungsi yang sebelah kanan jadi gini, 4 dibagi sama 1 plus B dikurangin sama A. Nah ini dia. Masukin ke sini ya. 4 dibagi sama 1 ditambah sama B dikurangin sama A, nanti sama dengan 2. Ini bisa kita coret sama coret, berarti hasilnya jadi berapa di sini? Hasilnya adalah 2. Oke, terus kalau kita kali silang ini kan 1 ya. Ini itu adalah 1, berarti nanti gimana jadinya? 1 ditambah sama B dikurangin sama A kan nanti sama dengan 2. Berarti nanti kita dapatkan kalau 1 min A itu sama dengan berapa? 1 min A itu sama dengan 2 dikurangin sama B. Nah ini kita dapatkan bentuknya adalah 1 min A sama dengan 2 min B. Dapat ya? Nanti persamaan yang ini atau bisa diubah menjadi B sama dengan, ini bebas sih. Kalau kita ubah menjadi B sama dengan, berarti bentuknya menjadi apa? B sama dengan apa? A ditambah dengan 1. Gitu ya. Jadi boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kita pakai yang bawah aja ya. Berarti B-nya sama dengan A ditambah 1. Nah ini kita terusin nih. Untuk langkah yang pertama, berarti ini kita bisa substitusi B-nya. Berarti nanti bentuknya, ini kalau kita lanjutin bentuknya, maka bentuknya jadi gini. 4 dibagi sama 1 dikurangin sama A, lalu ditambah sama buka kurung A ditambah sama 1 gitu ya, lalu sama dengan 2. Oke, nanti biar 1 min A-nya itu hilang, maka semua ruas harus kita kalikan dengan 1 min A aja. Jadi nanti bentuknya pecahannya jadi hilang. Ini kan tadi A plus 1 ya. Nah ini semua ruas. Nah, coba kita kali dengan 1 min A. Berarti kalau dikali dengan 1 min A, maka bentuknya menjadi apa ini? Ini jadi 4 karena 1 min A-nya hilang. Terus yang ini, itu kakak balik posisinya kan nggak berpengaruh sama nilainya. Nah, 1 plus A dikali dengan 1 min A. Maka nanti hasilnya adalah 2 buka kurung 1 min A. Nah, selesaiin bagian kirinya berarti 4 ditambah depan kali depan 1, belakang kali belakang berarti min A kuadrat sama dengan 2-nya dikaliin jadi 2 min 2A. Oke, kalau dikekiriin semua berarti kita dapatkan kalau apa nih? Min A kuadrat lalu dikurangin, ditambah ya karena bergeser ke kiri. Nah, 2A lalu ditambah sama 4 tambah 1 kurang 2 berarti ditambah sama 3 sama dengan 0. Nah, ini karena A kuadratnya itu negatif kan lebih enak kalau A kuadratnya koefisiennya positif. Berarti jadi A kuadrat dikurangin sama 2A dikurangin 3 sama dengan 0. Ada 2 nilai A yang kita dapatkan. Yang pertama itu apa ini kalau difaktorkan A sama A. Gitu. Berarti di sini A sama A, nanti di sini adalah 3 sama 1. Berarti di sininya min sama plus ya. Maka dapat kalau A-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan min 1. Mana yang harus kita pilih? Ya dua-duanya harus dipilih. Kenapa harus dipilih? Ya karena kita nggak ada syarat nih dari soalnya. A-nya itu positif atau negatif. Berarti dua-duanya dipilih. Oke, kita masukin ke langkah yang ketiga. Ketika A-nya sama dengan 3, gitu ya, kita masukkan ke fungsi yang di sebelah kanan untuk mendapatkan nilai B-nya, berarti jadinya 3 ditambah 1. Oh, dapat B-nya sama dengan 4. Nah, A-nya sama dengan min 1 untuk yang kedua. Berarti nanti di sini B-nya sama dengan min 1 ditambah sama 1. Berarti B-nya sama dengan 0. Berarti dari yang atas kita dapatkan kalau A ditambah B sama dengan 3 tambah 4 jadi berapa? 7. Lalu yang berikutnya yaitu A ditambah sama B. Berarti min 1 tambah 0 maka hasilnya adalah min 1. Yang ada jawabannya yang mana? Yang ada jawabannya adalah yang pertama, yaitu jawabannya yang 7. Oke, itu untuk soal ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayak angka 7. Ini 1 ya.
Oke, itu untuk soal nomor 3. Lanjut ya. Oke, boleh difoto. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, materinya tentang eksponen perpangkatan. Diketahui kalau A sama dengan 2 pangkat X dikurangin dengan ditambah sama 2 pangkat min X. B-nya 2 pangkat X dikurangin sama 2 pangkat min X. A-nya sama dengan akar 6. Pertanyaannya adalah A dikali sama B itu sama dengan berapa? Ya, langkah pertama kita mulai dengan apa yang diketahui. Yang diketahui itu kan A, berarti ya udah kita mulai dari persamaan A-nya. Langkah pertama, A-nya katanya sama dengan 2 pangkat X ditambah sama 2 pangkat min X. Nah, untuk soal tipe seperti ini, maka kiri sama kanan itu bisa kita kuadratkan dulu di bentuknya. Ini kalau kita kuadratkan, maka A-nya jadi A kuadrat. Ingat, pengkuadratan suku 2, itu berarti kalau kita punya A ditambah sama B dikuadratkan, maka bentuknya menjadi A kuadrat ditambah sama 2AB, lalu ditambah sama B kuadrat. Itu kan penjabarannya, kalau di sininya dikurang, maka tengahnya juga dikurang. Maka sama dengan 2 pangkat X dipangkatin 2 ditambah 2AB, berarti 2 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X, kan gitu ya. Ditambah sama belakangnya dikuadratkan, berarti 2 pangkat min X yang dikuadratkan. A kuadrat, oh A-nya sama dengan akar 6, ya udah substitusi akar 6-nya. Berarti akar 6 dikuadratkan sama dengan, ini jadi 2 pangkat 2X ditambah sama 2 dikali nih. Nah, 2 pangkat X kalau dikali dengan 2 pangkat min X nih ya. Ini kakak bikin coret-coretannya aja ya ke atas. Jadi nggak usah ditulis ke bawah, ini berarti jadinya 2 pangkat X ditambah sama min X. Maka nanti kita dapatkan jadi 2 pangkat X kurang X 0. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, maka ditulisnya yang di bawahnya 1 aja. Berarti di sini 2 kali 1 lalu ditambah sama 2 pangkat min 2X. Dan ini akar 6 dikuadratkan berarti 6 sama dengan, ini kakak atur jadi 2 pangkat 2X ditambah sama 2 pangkat min 2X, nanti ditambah sama 2, 2 kali 1. 2-nya geser, maka nanti kita dapatkan kalau 4 sama dengan 2 pangkat X, 2 pangkat 2X ditambah sama 2 pangkat min 2X. Atau bisa dibalik posisinya, 2 pangkat 2X ditambah sama 2 pangkat min 2X, nanti sama dengan 4. Oke, dari persamaan pertama, dari langkah pertama kita dapetinnya itu. Karena nanti ini dibutuhin untuk langkah yang kedua mencari nilai B-nya. Gimana untuk langkah yang pertama? Bisa dipahami? Sebelum kita ke langkah yang kedua. Oke, untuk langkah yang kedua pun sama caranya, berarti 2 pangkat X, bedanya hanya penghubungnya min, berarti min X. Dan dikuadratkan juga, berarti kalau dikuadratkan kita dapat B kuadrat sama dengan 2 pangkat 2X, ya ini kakak bisa langsung ya, karena prosesnya sama kayak sebelah kiri. Nanti dikurangin sama 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, lalu dikali ditambah dengan 2 pangkat min 2X. Sama ya, yang tengah ini berarti langsung kita jadiin angka 1 nih hasilnya. Yang ini sama yang ini. Nah, ini berarti ini sama dengan 1. Berarti kalau kita tulis ke bawahnya jadinya 2 kali 1 itu kan sama dengan 2. Berarti B kuadrat itu sama dengan, ini langsung kita rapihin posisinya, 2 pangkat 2X ditambah sama 2 pangkat min 2X lalu dikurangin sama 2. 2-nya bisa kita, ini kita bisa ganti nih. Ini tadi berapa? 2 pangkat 2X ditambah sama 2 pangkat min 2X kan hasilnya 4. Berarti ini kita bisa substitusi ke dalam persamaan yang ini. Maka kita dapatkan kalau B kuadrat sama dengan 4 dikurangin sama 2. Berarti B kuadrat sama dengan 2. Nah, B-nya, kan kita belajar ya, kalau pangkatnya genap itu kan harusnya muncul apa? Plus minus. Plus minus akar dari 2. Tapi untuk bentuk ini kayaknya nggak mungkin kalau hasilnya negatif gitu ya. Karena kalau pangkatnya positif, negatif maupun 0, hasilnya tetap positif. Berarti ini jadinya gimana nih? Maka kalau kita coba untuk B-nya sama dengan akar 2.
Dan hasilnya pun semuanya positif. Ya, kita ambil positif. Udah, B-nya 2, terus tadi A-nya berapa? A-nya akar 6. Berarti yang ditanyakan itu adalah hasil perkaliannya. Berarti langkah yang ketiga, kita cari langsung hasil perkaliannya. Berarti dari soal diketahui kalau A-nya akar 6, lalu dari langkah kedua, B-nya itu adalah akar 2. Pertanyaannya adalah A dikali sama B. Berarti jadi akar 6 dikali sama akar 2. Berarti sama dengan akar dari 12. Akar dari 12 itu berapa? 2 akar 3. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Kalau nggak ada, lanjut ke soal berikutnya, materinya tentang trigonometri. Nah, untuk soal yang ini, kan kalau yang namanya trigonometri itu kan banyak banget soal yang, banyak-banyak rumus-rumus yang memang harus dihafal ya. Rumus-rumus, bentuk-bentuk. Nah, untuk soal ini nanti kita mengarahnya ke sini. Pakai rumus identitas. Di mana kalau sin kuadrat dari X itu sama dengan 1 dikurangin sama cos kuadrat dari X. Nah, kita pakai rumus ini nanti akhirnya. Nah, berarti apa dulu yang harus kita cari untuk mendapatkan sin? Ya, cosnya dulu yang harus dicari. Maka langkah yang pertama dari persamaan yang diketahui yaitu cos X dikurangin sama sekan X itu sama dengan 2. Kita ganti sekannya. Yang namanya sekan itu adalah kebalikan dari cos. Berarti 1/4 cos X sama dengan 2. Biar cosnya hilang di bagian penyebut, berarti ini kita kali semua dengan cos X. Gitu ya. Berarti ini jadinya apa nih? Cos kuadrat dari X dikurangin 1 sama dengan 2 cos X. Kalau dikekiriin berarti kita dapatkan kalau cos kuadrat X dikurangin sama 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Biar nanti pemfaktorannya lebih enak, berarti kita misalkan dulu aja ya. Kalau cos X-nya kita anggap sebagai P. Artinya bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi persamaan kuadrat. P kuadrat dikurangin sama 2P dikurangin 1 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita dapat persamaan. Kira-kira ini bisa difaktorin nggak ya? Bisa difaktorin nggak? P kuadrat min 2P min 1 itu bisa difaktorin nggak? Secara manual. Untuk mendapatkan nilai P-nya. Ternyata nggak bisa. Terus kalau nggak bisa gimana? Ya berarti kita harus pakai yang namanya rumus ABC. Rumus ABC itu bunyinya gimana? Karena di sini bentuk variabelnya adalah P kuadrat dikurangin 2P kurang 1 sama dengan 0, maka rumusnya yang ini, coba diingat-ingat lagi. P1,2 itu sama dengan min B plus minus gitu ya. Akar dari B kuadrat min 4AC sebagai diskriminan. Karena nanti diskriminannya kalau dicek dia ternyata positif dibagi sama 2A. Nah, A-nya itu adalah 1, ini A-nya. B-nya itu adalah negatif 1, C-nya itu adalah, negatif 2, C-nya negatif 1. Masukin ya ke ABC di rumus ABC-nya. Berarti sama dengan min, ketemu sama min 2, plus minus, akar dari B kuadrat. B kuadratnya itu adalah min 2 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikali min 1. Nanti hasilnya dibagi sama 2A berarti 2 dikali 1. Berarti dapat kalau P1,2 sama dengan 2 plus minus. 4 tambah 4, ini kan 4 ya, tambah 4 berarti 8. 8 itu adalah 2 akar 2, nanti hasilnya kita bagi dengan 2. Didapat kalau P1,2 ini sama-sama kita bagi 2, jadinya 1 plus minus akar 2. Ini dia nilai P-nya. Nah, P-nya itu tadi apa? P-nya itu adalah nilai cos. Gitu. Berarti nanti di sini artinya cos X dari 1 dan cos X2-nya, nah, itu ada 2 kemungkinan. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Terus yang diambil yang mana? Ya sesuai sama kebutuhan soalnya. Kalau jawabannya yang adanya yang mana? Karena di sini nggak dikasih tahu mintanya yang positif atau yang negatif. Gitu ya, karena di sini yang diketahui itu adalah hanya cos-nya. Oke, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, coba kita cari cos kuadrat dari X-nya. Oke, langkah yang ketiga, cari cos kuadrat dari X-nya. Artinya nanti
1 plus minus 2-nya kita kuadratkan nih. Kalau dikuadratin gimana? Berarti ini akar 2, maaf. Ini akar 2. Berarti 1 plus minus 2 kali depan kali belakang. Berarti jadinya 2 akar 2 plus akar 2 dikuadratkan jadi 2. Maka 1 tambah 2 jadi 3, nanti plus minus akar 2. Oke, yang pertama, kalau kita ambilnya yang plus ya, berarti artinya untuk mencari sin kuadrat dari X, tadi kan rumusnya 1 dikurangin. Dari 3 ditambah sama akar 2. Ini kakak coba yang tambah dulu. Ternyata hasilnya 1 kurang 3 dikurangin sama akar 2, yaitu berapa nih kalau dihitung? Jadinya min 2 dikurangin sama akar 2. Ternyata nggak ada jawabannya. Oke, kita coba untuk yang kedua, yang negatif. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangin buka kurung. Berarti 3 dikurangin sama akar 2. Berarti hasilnya 1 dikurangin 3 ditambah sama akar 2. Kalau dikurangin jadinya berapa nih? Jadinya min 2 gitu ya. Min 2 ditambah sama berapa? Ditambah sama, ini kan 2 akar 2 berarti hasilnya jadi berapa itu? 3 ditambah, ini tunggu dulu, ini setelah dikuadratkan mana ya tadi? Oh ini lupa ada 2-nya ya. Oke, ini 2, berarti nanti di sini 2, di sininya pun 2. Ini juga nggak ada jawabannya ya untuk yang A. Berarti untuk yang keduanya, berarti jadinya min 2 ditambah sama 2 akar 2. Nah, nggak ada juga nih bentuknya, tapi bisa kita ubah menjadi 2 akar 2 dikurangin sama 2. Gitu ya, tadi kakak tambahin 2 di sini ya, kurang angka 2-nya. Oh, ternyata ada nih jawabannya, itu adalah yang C. Maka yang kita ambil adalah yang kedua. Ini jawabannya. Kalau ini, kalau mau dibalik pun nanti nggak ada jawabannya tetap nih. Sama, nggak ada jawabannya, tapi betul, sebenarnya betul. Kalau sin berarti nggak mungkin negatif ya, berarti tetap yang kedua. Karena kan ini negatif nih, negatif dikurangin sama negatif kan nggak mungkin kalau sin kuadrat hasilnya negatif, ini nggak mungkin terjadi. Oke, itu untuk soal nomor 5. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ayo, mana suaranya? Nggak ada, Kak. Oke. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti sampai sini dulu ya untuk membahas. Oke, untuk pembahasannya sampai soal ini dulu. Nanti yang lainnya boleh dicoba kalau ada waktu konsul atau waktu luangnya, nanti kita bahas untuk soal yang berikutnya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Makasih, Kak. Sama-sama.